Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan mengenai perencanaan tata letak fasilitas. Saya sendiri adalah Putri Tami Ogansi yang nantinya akan menjelaskan tentang apa tata letak dan mengapa tata letak itu menjadi penting. Nah, langsung saja ya. Apa itu tata letak? Tata letak adalah suatu keputusan yang penting untuk menentukan efisiensi operasi secara jangka panjang. Lalu, tata letak adalah keputusan mengenai penempatan mesin-mesin pada tempat terbaik. Lalu, untuk meja dan kursi dalam sebuah kantor, atau pada pusat pelayanan dalam pengaturan rumah sakit atau departemen store. Nah, mengapa hal itu menjadi penting? Karena tata letak merupakan sebuah keputusan kunci yang menentukan efisiensi operasi jangka panjang. Tata letak mempunyai sejumlah implikasi strategis karena hal tersebut dapat menyusun prioritas persaingan perusahaan yang berkaitan dengan kapasitas proses, fleksibilitas, dan biaya seperti kualitas kehidupan kerja, kontrak pelanggan, dan juga image sebuah perusahaan tersebut. Nah, tata letak yang efektif dapat membantu organisasi untuk mencapai strategi yang mendukung diferensiasi biaya rendah dan tanggapan dari customer. Lalu, tata letak yang baik dapat memperbaiki koordinasi antara lini departemen dan bidang fungsional. Dan yang terakhir, tata letak terdapat pada semua bidang karena setiap fasilitas mempunyai tata letak. Tujuan tata letak itu ada 5. Yang pertama itu meminimalisasi material handling cost. Yang kedua itu efektivitas penggunaan ruangan pabrik. Yang ketiga itu tingkat penggunaan tenaga kerja pabrikasi. Yang keempat itu mengurangi kendala kelancaran proses produksi. Yang kelima itu memudahkan komunikasi. Dampak strategis itu kapasitas, proses, citra perusahaan, fleksibilitas kontak pelanggan, biaya, kualitas lingkungan kerja. Dari kelompok 3, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat tata letak yang baik. Syarat tata letak yang baik antara lain: pertama, ada kapasitas dan persyaratan luas ruangan. Yang kedua, ada lingkungan hidup dan estetika. Yang ketiga, ada aliran informasi. Dan yang terakhir, ada biaya perpindahan antar wilayah kerja yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tata letak secara umum. Dalam tata letak secara umum, terdapat 4 jenis layout, di antaranya layout proses atau layout fungsional. Yang kedua, ada layout produk atau layout garis atau produk layout atau line layout. Yang ketiga, ada layout kelompok atau grup layout. Dan yang terakhir, yang keempat, ada layout posisi tetap. Saya Nuranisa dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tata letak menurut Kejowski et al. Pertama, tata letak aliran fleksibel, yaitu tata letak aliran ini paling sesuai bila kegiatan operasi dilakukan dengan berbagai tipe pelanggan atau perusahaan manufaktur yang memiliki berbagai komponen yang berbeda-beda. Yang kedua, tata letak aliran lini. Letak ini digunakan pada pabrikasi atau back office. Dan proses ini yang memiliki aliran kerja linear dan tugas yang berulang-ulang. Setiap stasiun atau pusat kerja atau workstation atau departemen diatur sesuai jalur lini. Beberapa jenis pengaturan aliran seperti bentuk L, O, S, atau U. Tata letak ini disebut dengan produk atau lini rakitan. Yang ketiga, tata letak campuran. Tata letak merupakan elemen-elemen dari proses yang berbeda-beda dengan proses lini. Tata letak campuran digunakan dalam fasilitas yang mempunyai kegiatan operasi fabrikasi dan rakitan atau assembly. Yang keempat, tata letak untuk jasa. Tata letak pelayanan yang baik dapat mendorong pelanggan merasa yakin dan nyaman dalam mendapatkan pelayanan. Tersedianya tempat dan pemenuhan kebutuhan ruangan juga merupakan persyaratan mutlak pelayanan. Fleksibilitas tata letak pelayanan di masa mendatang. Keamanan merupakan ukuran penentu tata letak pelayanan pelanggan yang dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan pada pihak penyedia jasa. Terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Avelina Velin. Di sini saya akan menjelaskan tentang
langkah-langkah perancangan tata letak atau layout. Yang pertama, analisis produk, yaitu menganalisis jenis dan jumlah produk yang harus dibuat. Yang kedua, analisis proses adalah menganalisis jenis dan urutan proses pengerjaan produk. Yang ketiga, analisis jenis dan jumlah mesin atau peralatan serta luas area yang dibutuhkan. Yang keempat, rancangan layout mesin dan departemen. Yang kelima, menetapkan prosedur atau metode pengaturan layout atau tipe layout.